Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara meningkatkan kemampuan mendengar atau listening skill ya dalam bahasa Inggris ya. Tapi seperti biasa, izinkan saya dulu untuk menyampaikan informasi berikut ini. Jadi sekira ada yang perlu jasa penerjemah ya, bisa hubungi kami melalui email ini atau ke nomor WA ini ya. Terima kasih. Sebelum kita masuk cara untuk meningkatkan kemampuan mendengar atau listening skill, kita lihat dulu alasan mengapa mendengar atau listening dalam bahasa Inggris itu sulit ya. Sebenarnya banyak faktor ya, tetapi dalam video ini saya akan tampilkan 3 yang paling utama menurut saya ya. Yang pertama itu adalah karena banyaknya kata-kata bahasa Inggris ya diucapkan berbeda dengan apa yang ditulis ya. Tidak seperti bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia apa yang ditulis ya diucapkan seperti itu. Nah, seperti contoh di sini, kalau kita lihat di sini ya, ini enough, ini through ya, yang ini thought. Nah, jadi walaupun bentuknya sama, kadang-kadang pengucapannya berbeda. Begitupun dengan huruf ya. Huruf A di sini man, di sini father, A, di sini pain ya. A. Jadi itulah ya alasan pertama mengapa listening dalam bahasa Inggris itu sulit, karena memang uh, uh, tulisan atau spelling ya itu berbeda diucapkan ya. Jadi cara satu-satunya yaitu ya memang sering berlatih ya. Terus yang kedua, alasan kedua mengapa bahasa Inggris itu sulit ya, karena memang native speaker atau penutur asing yaitu selalu menggabungkan kata-kata atau dengan kata lain they use link ya when speaking. Jadi ketika mereka berbicara mereka menggunakan link. Link itu apa? Link itu adalah menggabungkan kata-kata pada saat diucapkan. Misalnya, what is your name? Dijadikan apa? What's your name? Nah, oke, misalnya, how old are you? How old are you? Jadi, itu disebut dengan link. Kalau kita tidak terbiasa mendengar bahasa Inggris, kita merasa orang yang berbicara itu cepat. Padahal itu tidak cepat. That's normal speed ya. Itu sebenarnya kecepatannya normal saja, karena memang itulah karakteristik bahasa Inggris, karena mereka ketika mengucapkan sesuatu mereka selalu menggunakan link, menggabungkan kata-kata menjadi satu ketika diucapkan. Sebagai contoh di sini, ini ada satu paragraf ya. Kalau kita berharap orang mengatakan membaca atau menyebutkan paragraf ini seperti ini, catching cold is a common complaint for people all over the world. Itu tidak mungkin terjadi karena that's not normal speed, karena itu bukan kecepatan normal ya. Cepat itu terasa ketika orang marah, nah itu baru cepat ya. Tapi kalau dia menggabungkan kata-kata seperti yang saya berikan contoh tadi, sebenarnya itu biasa. Nah, masalahnya karena kita tidak biasa mendengar ya, kita merasa orang itu berbicara terlalu cepat. Sekarang saya putarkan ya native speaker membaca paragraf ini. Catching colds is a common complaint for people all over the world. While a cold won't kill you, no one enjoys the accompanying symptoms: a sore, scratchy throat, runny nose, constant sneezing, and headaches. Colds are uncomfortable and often inconvenient, usually lasting about 7 days,
but often lingering for up to 14 days. On average, human adults contract between 2 and 5 colds annually, while children often catch as many as 6 to 10. Bagaimana? Terasa cepat? Tidak, karena ini sambil melihat teks ya. Tapi kalau teksnya tidak ada, nah itu baru terasa cepat ya. Nah, kira-kira bayangannya seperti itu ya. Jadi sebenarnya mereka itu berbicaranya biasa-biasa saja, yang kitanya saja yang tidak terbiasa mendengar ya. Nah, jadi perlunya banyak latihan mendengar. Nah, alasan ketiga mengapa mendengar itu dalam bahasa Inggris itu sulit, karena kita jarang sekali latihan. Ya. Sebagai contoh, ketika kita menonton film, ya, kebanyakan kita seringlah membaca subtitle ya daripada berusaha untuk memahami percakapan yang terjadi di dalam film tersebut ya. Ya, film yang kita sedang tonton ya. Nah, jadi pertanyaannya sekarang, apakah kita menonton film atau membaca subtitle? Nah, jadi kalau memang kita ingin sekali ya menguasai bahasa Inggris ya, ya berusahalah untuk latihan ya, terus menerus setiap hari ya, paling tidak sehari itu 15 menit ya mendengar bahasa Inggris ya. Jadi telinga kita ini semakin terlatih untuk mendengar ya. Analoginya seperti ini. Kalau seorang ibu punya anak balita, karena dia sering mendengar anaknya berbicara, pasti dia paham apa yang dimaksudkan anaknya. Tetapi kalau ada ibu wanita karir, ibu-ibu muda punya anak tapi jarang sekali berkomunikasi dengan anaknya, justru yang paham adalah babysitternya. Nah, kira-kira seperti itu. Karena babysitternya yang sering berkomunikasi dengan anaknya. Jadi sebenarnya intinya mendengar itu adalah seringnya kita latihan. Nah, apalagi saat sekarang ini ya, teknologi sudah semakin canggih, banyak sekali media-media yang bisa kita gunakan untuk berlatih mendengar ya. Kalau dulu sulit ya karena pakai kaset. Kalau sekarang wah, mudah sekali. Nah, sekarang bagaimana caranya meningkatkan kemampuan mendengar atau listening skill itu? Kalau kita dilihat tadi 3 penyebabnya ya, yaitu dengan latihan ya. Satu-satunya latihan. Nah, salah satunya yang bisa kita tampilkan di sini adalah latihan mendengar setiap hari ya. Jadi konsepnya itu mendengar dari yang umum ke khusus ya, more general to more specific ya. Jadi ambil contoh misalnya kita ambil satu teks, satu audio yang membicarakan tentang sesuatu, kita putar pertama kita dengar, kemudian kita pahami ide pokoknya saja. Kira-kira ini tentang apa sih? Nah, oke. Jadi tidak usah dipedulikan kata-kata sulit ya, atau kata-kata yang tidak kita tangkap. Jadi dengarkan saja, cari ide pokoknya. Kemudian putar lagi yang kedua. Nah, ketika kita mendengar lagi yang kedua, kita mencoba memahami beberapa info yang detail ya. Ya, sesuai info yang ingin kita dapatkan dari audio tersebut. Misalnya ketika kita mendengar, kita ada tujuan mendengarkan, apa yang ingin kita dapatkan dari info tersebut atau dari audio tersebut. Jadi kita fokusnya pada jawaban dari apa yang kita dengar. Oke. Nah, misalkan tadi yang audio tadi, kalau kita ingin tahu what is meant by catching cold, nah berarti ketika kita mendengar, kita bisa memfokuskan pikiran kita untuk mendapatkan jawaban apa itu catching cold. Otomatis nanti Anda akan dapat yang ini, karena kita sudah tahu ya apa yang ingin kita dapat. Sama seperti kalau kita keluar rumah tapi tidak punya tujuan, tentunya jalan yang mau dilalui itu tidak tahu, bingung kan. Tapi kalau kita keluar rumah ya, tujuannya jelas, nah
kita sudah mereka-reka jalan mana yang tidak ada kemacetan, kira-kira begitu. Terus yang tahap ketiga, maksudnya kita dengar lagi, ya, untuk ketiga kali. Nah, tapi untuk ketiga kali ini sambil membaca transkrip. Nah, tapi timbul pertanyaan, dari mana dapat transkripnya, gitu ya? Ya sekarang kan sudah sangat mudah mencari sumber-sumber pembelajaran ya, apalagi bahasa Inggris ya. Nah, di sini saya beri contoh misalnya Google Podcast ya. Nih. Jadi Google Podcast ini mengandung banyak sekali topik-topik yang menarik untuk didengar. Jadi install saja nanti ya. Nah, jadi seperti ini. Oke. Ini sudah terinstall. Nah, nanti kita klik saja, sudah terinstall. Terus kita search, misalnya kita mau cari apa? News, culture, education, business, atau terserah yang mana yang menurut kita menarik ya untuk pembelajaran. Jadi yang penting kita menarik dulu. Kalau kita menariknya tentang bisnis ya kita putar saja bisnis. Nah, di sini kan tinggal pilih saja mana yang menurut kita menarik. Nah, misalnya yang ini ya. A friendly autonomous robot that delivers your food. Halika Sani. Jadi kita tinggal putar saja di sini. I'm Elaine Few with TED Talks Daily, and I'm recording this in Los Angeles, which is world-renowned for its car culture. But no matter where you are in the world, spending so much time on roads, whether it's driving or parking, places astronomical costs on clean air and affordable housing opportunities. Sepertinya terasa sulit kan? Ya, karena teksnya tidak ada. Jadi kita dengar dulu, cari ide pokoknya, kemudian dengar lagi, tanya ke diri apa yang kita ingin dapatkan dari audio tersebut, ya, berfokus pada apa ya jawabannya saja. Kemudian yang ketiga, mendengar dengan teks. Nah, oke, mendengar dengan teks ini, teksnya dari mana? Nah, biasanya yang upload di Google Podcast ini dia menyediakan full transcript ya. Tapi biasanya kita harus subscribe dulu. Nanti sudah subscribe, kita kunjungi webnya, dan di webnya itulah ada full teksnya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi dengan seringnya berlatih ya, berlatih setiap hari ya. Oke, seperti ini ya prosesnya dari more general to more specific ya. Jadi ide pokok dulu, kemudian beberapa detail, kemudian dengan transkrip mudah-mudahan kemampuan mendengar akan semakin tinggi ya, semakin baik. Oke. Saya rasa sampai di sini dulu video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekira ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.